Body I stood over belonged to your brother. This is my house. Eventually people give you what you want. Halo teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action seru yang mengusung tema balas dendam paling brutal. Tetapi seperti biasa saya malas bertele-tele. Sebaiknya langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Clear. Dua orang polisi dari divisi anti narkotika bernama Mason dan Jules saat ini mendatangi sebuah markas gembong narkoboy untuk menangkap dua bersaudara bernama Victor dan Griffin yang merupakan bandar paling diincar. Sayangnya kedatangan kedua polisi tersebut sudah diantisipasi oleh Griffin. Saat mereka berdua menginjakkan kaki ke markas tersebut, Griffin langsung melepaskan tembakan hingga mengenai tangan Jules. Untung saja Jules dengan sigap bersembunyi, namun pada akhirnya Mason berhasil melumpuhkan Griffin. Setelah itu Mason segera mencari Victor yang saat ini sedang bersembunyi. Sempat terjadi beku tembak, namun sialnya Victor berhasil membuat posisi Mason terpojok. Untung saja polisi bantuan datang tepat waktu. Pada akhirnya Victor dan Griffin berhasil diringkus. Sebelum dibawa ke penjara, Victor sempat mengancam akan membuat Mason menyesal seumur hidup karena telah berani mencari masalah dengan dirinya. I'll be seeing you rich. Adegan beralih kepada Mason dan istrinya yang bernama Joyce. Meski sudah lama menikah, tetapi pasangan ini masih belum dikaruniai buah hati. Namun begitu, hubungan mereka tetap bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Di keesokan harinya di kantor polisi, Mason dibuat murka ketika mendapat kabar kalau Victor dan Griffin dibebaskan dari penjara. Karena bukti yang tadinya memberatkan kedua bandar tersebut tiba-tiba lenyap begitu saja dari kantor polisi. Seriously went missing. Mason yang masih kesal lantas menghubungi sang istri untuk curhat. Tetapi tanpa disangka yang menjawab telepon itu adalah Victor. Mason yang panik bergegas menuju ke rumahnya. Di dalam perjalanan ia sempat menghubungi polisi bantuan termasuk sahabatnya yaitu Joel. Hello, Mrs. Danvers. Sialnya Mason datang terlambat. Istrinya sudah tewas dianiaya oleh Victor. Di sini Mason berniat ingin menghabisi Victor, tetapi digagalkan oleh Joel yang baru saja sampai. Seminggu telah berlalu, tetapi Mason masih belum bisa melupakan yang terjadi pada istrinya. Meskipun pelaku yaitu Victor saat ini telah mendekam di penjara. Joel yang prihatin menasihati Mason agar legowo dengan takdir Tuhan. Dan ia menyarankan sahabatnya itu untuk mencari aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian seperti memancing ataupun berburu. Where you gonna go? Hunting trip. Mason pun menerima saran dari Joel yaitu berburu. Tetapi bukan berburu binatang, melainkan berburu Griffin yaitu adik Victor. Saat ini Mason sudah berada di depan rumah Griffin. Sebelum memulai aksinya ia sempat menghubungi Joel dan polisi lainnya. Hingga pada akhirnya Griffin tewas di tangan Mason. Dua orang anak buah Griffin juga ikut menjadi korban kebrutalannya. Because you don't have a wife to go home to. Di waktu yang sama, Joel tiba dan segera meringkus Mason yang telah melakukan tindakan kriminal yaitu pembunuhan berencana. Akibat dari itu, Mason pun divonis penjara selama 30 tahun. Ternyata Mason memang sengaja membuat dirinya tertangkap, hingga pada akhirnya dimasukkan ke penjara yang sama di mana Victor mendekam. Tujuannya sudah pasti untuk balas dendam terhadap orang yang telah membunuh istrinya yang tak lain adalah Victor. You will receive a medical meet yourself. Singkat cerita, Mason dan puluhan napi baru lainnya tiba di penjara. Selesai pemeriksaan, mereka semua dimasukkan ke sel masing-masing.
Kebetulan sel Mason berada tak jauh dari sel Victor. Setelah itu Mason dibawa menghadap kepala sipir bernama Snyder. Di sini Snyder merasa punya kewajiban untuk memperingati Mason yang merupakan mantan polisi, agar ia selalu berwaspada di penjara tersebut. Karena sebagian besar napi di sana Masonlah yang menangkapnya, dan sudah pasti mereka menaruh dendam terhadap Mason. Tetapi Mason tampak tidak sedikit pun gentar dengan kenyataan itu. I've arranged for you to work in. Di keesokan harinya saat sedang sarapan, Mason dihampiri oleh Victor dan anak buahnya. Secara langsung Victor mengancam akan membuat Mason menderita di penjara tersebut. Namun ancaman itu tak sedikit pun membuat nyali Mason menciut. Bahkan Mason dengan beraninya mengatakan kepada Victor betapa bahagianya ia ketika membunuh Griffin, di mana hal itu semakin membuat Victor semakin murka. The body I stood over belonged to your brother. This is my house. Di sore harinya di ruang laundry, Mason diserang oleh 3 orang napi suruhan Victor. Karena kalah jumlah, akhirnya Mason pun babak belur. Beruntung seorang sipir segera datang melerai kejadian. 3 hari kemudian terlihat keadaan Mason sudah mulai membaik. Kemudian ia menghampiri seorang sipir yang merupakan kenalannya yang bernama Ben. Ben tahu niat Mason masuk penjara tersebut tak lain untuk mengincar Victor. Tetapi mengincar Victor bukanlah hal yang mudah, sebab Victor sudah menguasai penjara tersebut dan semua napi takut dan patuh dengan perintahnya. Siapapun yang berani menentang Victor tidak akan segan-segan menghabisi mereka dengan sangat brutal. Eventually people give you what you want. So delivers, customers. Selain itu, Victor juga mengendalikan bisnis barang haramnya dari balik jeruji besi. Di keesokan harinya, Jules mengunjungi Mason di penjara. Di kesempatan itu, Mason mengatakan kepada Jules perihal Victor yang bisa dengan leluasa menjalankan bisnis barang haram di dalam penjara. Mason sangat yakin ada oknum polisi yang melindungi Victor. You remember Ben Wilson the other day in passing. It's not in this alone. Di balik itu, seorang sipir bernama Lester diam-diam menguping obrolan Mason dan Jules. Dan dia segera melaporkannya kepada kepala sipir yaitu Snyder. Why must everyone? Beralih ke Mason yang saat ini sedang mengasah sebuah pulpen. Setelah itu ia mengarah ke kamar mandi dan langsung menyerang salah satu napi yang menghajarnya tempo hari. You're done. Pada akhirnya napi tersebut tewas di tempat. Artinya tersisa 2 orang napi lagi. Setelah itu Mason melenyapkan napi kedua. Satu orang napi yang masih tersisa melapor kepada Victor perihal 2 orang temannya yang ditemukan tewas, dan ia yakin kalau pelakunya adalah Mason. Mendengar hal itu, Victor kembali mengutus anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Mason. Should arrange for another reminder. Di malam harinya anak buah Victor menyerang Mason yang sedang tertidur. Meski sempat terpojok, namun pada akhirnya Mason berhasil membalikkan keadaan. Untung saja sipir segera datang melerai kejadian. Kalau tidak, napi ini pasti sudah bernasib sama dengan kedua temannya. Kemudian Mason dipanggil menghadap Snyder. Ia meminta Mason untuk berdamai saja dengan Victor dan berhenti membuat kekacauan di penjara tersebut. Lagi pula dendam Mason sudah terbalaskan karena ia sudah menghabisi adik Victor. Tentu saja Mason menolak mentah-mentah tawaran damai tersebut. Sebaliknya Mason malah tambah yakin kalau Snyder adalah oknum polisi yang melindungi Victor, hingga ia bisa berkuasa di penjara tersebut dan leluasa menjalankan bisnis barang haram. Menanggapi penolakan itu, Snyder langsung menugaskan anak buahnya untuk mengurung Mason ke dalam ruang isolasi. Better do before we take him We out. got a good thing going on in here. Notice if he goes missing. Beralih ke Victor, anak buahnya bertanya kenapa Victor belum juga menghabisi Mason. Padahal ia punya banyak sekali kesempatan dan juga bala bantuan. Victor pun menjawab kalau ia masih belum mendapat perintah dari kepala sipir yaitu Snyder. Ternyata dugaan Mason benar adanya. Kalau Snyder adalah oknum polisi yang selama ini melindungi Victor, di mana ia mendapat keuntungan besar dari bisnis haram yang dijalankan di penjara tersebut.
Singkat cerita, Mason pun keluar dari ruang isolasi dan ia kembali bekerja seperti biasanya. Sementara itu, anak buah Victor mulai panik setelah tahu kalau Mason telah keluar dari ruang isolasi. Dan tersebar gosip kalau Mason sedang mengincar dirinya. Dan benar saja, sekembalinya ia ke dalam sel ternyata sudah ada Mason yang menunggu di sana. Alhasil napi ini pun tewas menyusul kedua temannya. Looking for me? Well, you just got here. Beralih ke Victor yang saat ini menghadap Snyder. Victor bertanya kapan Mason akan dihabisi. Snyder pun menjawab kalau Mason adalah seorang mantan polisi yang cukup disegani. Kematian Victor pasti akan menarik perhatian organisasi kepolisian, dan hal itu tentu akan berdampak buruk bagi bisnis haram mereka. Baginya Mason bukanlah ancaman, karena status Mason sekarang hanyalah seorang napi biasa. Justru yang paling berbahaya adalah Joel, yaitu teman Mason, karena Joel memiliki wewenang hukum di luar sana. Apalagi ia terus berhubungan dengan Mason, yang diketahui rutin melaporkan situasi di dalam penjara tersebut, yang artinya Joel lah yang sekarang menjadi prioritas utama untuk dilenyapkan. And that reflects poorly. Dirty for you to redeem yourself. Kemudian Snyder menugaskan anak buahnya untuk menghubungi Joel. Singkat cerita, Joel pun mendatangi penjara tersebut setelah ia mendapat kabar dari seorang sipir bahwa Mason telah tewas. Dan ternyata itu hanyalah jebakan saja. Setibanya di sana, Joel langsung dikeroyok oleh anak buah Victor. Dan parahnya lagi, mereka memaksa Mason menyaksikan sahabatnya itu dihajar hingga tewas. Di keesokan harinya, Mason mendatangi Snyder dan membuat kesepakatan dengannya. Mason bersedia menjadi tangan kanan Snyder untuk menghabisi siapapun yang mengacaukan bisnisnya. Tetapi dengan sebuah syarat, yaitu Mason ingin menghabisi orang kepercayaan Victor. Snyder pun setuju dengan syarat Mason asalkan Mason berada di pihaknya, karena ia yakin kalau Victor akan mengkhianati dirinya suatu saat nanti. A cop with the old, in with the new. Something from you. Do tell. Di malam harinya, tangan kanan Victor yaitu Booker dibawa ke sebuah ruangan, dan di sanalah ia dibantai oleh Mason dengan cara yang brutal. Mengetahui anak buah kesayangannya tewas tentu membuat Victor sangat duka, dan ia kembali menemui Snyder dan mendesak agar Mason segera dihabisi. Jelas saja Snyder melarang, karena sekarang Mason merupakan tangan kanannya. Tetapi Victor sudah tidak peduli, ia tetap akan menghabisi Mason, dengan ataupun tanpa izin dari kepala sipir tersebut. Saat di ruang makan, Victor bersiap akan menghabisi Mason. Tetapi Mason menyadari akan hal itu. Dengan sigap ia membuat kekacauan untuk memancing kedatangan para sipir. Hingga pada akhirnya Victor gagal menghabisi Mason. Akibatnya Mason pun kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Di sana ia dijenguk oleh Ben. Kemudian ia memberi Mason senjata, karena ia yakin Mason akan membutuhnya suatu saat nanti. Can you do it? You take care of yourself. Kemudian Snyder mendatangi Mason untuk membahas perjanjian kerjasama mereka. Tetapi Mason malah berkata kalau ia sudah tidak lagi membutuhkan Snyder, karena Mason sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu membunuh Booker. I don't need you anymore. You threaten me. Do you feel threatened? Snyder pun kesal dan langsung pergi dari sana. Di keesokan harinya, Snyder kembali menemui Mason dan berkata kalau ia sedang mengurus perpindahan Mason ke penjara lain secepat mungkin, sehingga dengan begitu Mason tidak akan punya kesempatan lagi untuk membunuh Victor. Saat sedang makan, Mason mendapat laporan dari teman satu selnya kalau saat ini Victor sedang bersama dengan Snyder untuk mengurus perpindahan Mason ke penjara lain. Mengetahui akan hal itu, Mason langsung menyerang anak buah Victor yang masih tersisa. Di tengah pertarungan, Mason diserang oleh dua orang napi. Untung saja ia bisa mengalahkan mereka.
Setelah itu ia segera membawa anak buah Victor ke atap penjara, dan ia menjatuhkannya tepat ke arah seorang sipir yang berjaga di luar. Napi yang ada di sana lantas mengambil senjata milik sipir tersebut, dan mereka mulai membuat kekacauan yang membuat penjara menjadi kalang kabut. Di tengah kerusuhan, Victor berusaha menembak Mason, tetapi tembakannya itu selalu meleset. Sampai akhirnya Mason dan Victor berduel 1 lawan 1. Mason berhasil mengalahkan Victor, tetapi Snyder malah menembak Mason dari arah belakang. Setelah itu ia menyuruh Victor untuk menghabisi Mason. Kemudian Mason mengatakan kepada Victor kalau Snyderlah yang membantunya menghabisi Booker, teman Victor. Mendengar hal itu, Victor pun murka dan bersiap akan menghabisi Snyder, tetapi digagalkan oleh para sipir. Sementara Mason diserang oleh para napi yang dulu ia tangkap. Meskipun kalah jumlah, Mason tetap berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Lester datang menodongkan pistol ke arah Mason. Namun dengan sigap Mason berhasil membalikkan keadaan. Sedangkan Victor berhasil membantai semua sipir yang berusaha menangkapnya. Setelah itu ia menghampiri Mason dan lanjut menghajarnya hingga babak belur. Namun di saat Victor akan menghabisi Mason, Mason pun dengan sigap menikamnya dengan pisau pemberian Ben. Hingga akhirnya Victor pun koit di tempat. Pada saat yang sama, Snyder berusaha menembak Mason, tetapi berhasil digagalkan oleh Ben. Hingga akhirnya Snyder pun ditangkap atas semua kejahatannya selama ini. Ternyata Ben adalah seorang detektif yang selama ini menyamar sebagai seorang sipir untuk meringkus Victor. Setelah semua dendam Mason terbalaskan, film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.